Sekarang aku percaya ya, kalau ada istilah nama Indonesia rusak gara-gara TKI atau TKI pengrusak nama Indonesia atau calon TKI, itu adalah benar ya. Sampai majikannya berkata bahwa orang Indonesia itu adalah harami atau pencuri gitu. Dan pastinya majikan itu akan ngomong ke keluarganya, ke teman-temannya, ke sesama bisnis yang dijalankan gitu. Jadi ada orang Indonesia yang datang ke saya, menghubungi saya, nanya lowongan pekerjaan. Saya kasih lowongan pekerjaan, dikirimin visa sama majikan, dibiayain prosesnya, malah uangnya digondol dan sekarang ngilang gitu aja. Walaupun tidak semua TKI, tapi teman-teman yang lain bisa hati-hatilah gitu. Jangan sampai kita dimulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang sendiri, siapa lagi gitu. Jadi sebisa mungkin tuh kita harus menjaga nama Indonesia itu baik gitu loh. Kalau kejadian seperti ini kan aku pun juga kena gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat hari Jumat ya, Jumat Mubarak ya. Jadi hari ini masih di kota Jeddah dan di belakangku, di sekitarku ini adalah Pasar Balat. Untuk teman-teman yang main ke sini bisa kontak-kontak saya, nanti kita bisa ketemuan kalau pas waktunya. Oke. Jadi seperti yang aku jelasin di awal. Jadi itu aku kan sering ngasih informasi seputar lowongan pekerjaan yang diamanahkan oleh majikannya ke saya. Tolong dong cariin orang, nanti tak kirimin visa gitu kan. Misalkan pijat atau dekor bunga, yang banyak banget itu dekor bunga ya. Ketika aku kasih informasi seputar lowongan pekerjaan, tuh ada banyak orang yang kontak saya. Dan pastinya aku saring sebelum aku setorkan ke majikannya atau aku kasih nomor majikannya gitu. Jadi ada orang Indonesia yang saat ini sudah ada di Indonesia dan yang bersangkutan tuh udah pernah kerja di Arab Saudi, bahasa Arabnya juga udah lumayan lah gitu. Kebetulan kerjanya dekor bunga. Kemudian datang ke saya, menghubungi saya, Mas ada lowongan pekerjaan nggak? Ada gitu. Ini ada lowongan pekerjaan dekor bunga. Kemudian dia bisa bunga dan kebetulan sudah pernah di Arab Saudi dan aku cek bagus, oke kita lanjut ke majikannya gitu. Jadi aku kasih nomor majikannya ke dia dan dia komunikasi sendiri dengan majikannya. Jadi bantuanku sebatas itu aja. Jadi saya bukan ibaratnya kayak apa ya, kayak calo TKI lah, bukan. Jadi sekedar memberikan informasi saja. Nanti untuk bagaimananya itu tergantung kalian dengan majikannya. Jadi majikan ataupun kalian juga harus hati-hati semuanya. Oke? Jadi itu udah di luar tanggung jawab saya. Kemudian aku jelasin nanti kerjanya seperti ini. Kemudian proses di Indonesianya aku tawarkan untuk proses di tim saya di Pak Ridwan gitu. Cuman kata dia, Mas aku udah punya kenalan yang biasa bantuin saya, ada PT di Indonesia lah gitu. Oh ya udah gitu kan. Tapi coba tanya-tanya sama Pak Ridwan, siapa tahu bisa dengan biaya yang lebih murah. Karena apa, majikannya itu biasanya cari dengan biaya yang lebih murah di Indonesianya gitu. Jadi nggak pengen terlalu rugi lah, karena prosesnya udah dibayarin semua, tiketnya dikasih uang. Jadi sebisa mungkin untuk ngepres untuk biayanya kan. Lah kemudian beberapa hari kemudian tuh majikan yang ada di Arab Saudi itu menghubungi saya gitu. Intinya mengabarkan bahwa ini ada orang Indonesia katanya dari kamu, dia bisa dekor bunga lah dan lumayan bagus lah, semuanya udah masuk, bahasa, keahlian itu udah masuk semua. Terus aku bilang iya itu ada yang komunikasi, terus tak kasih nomormu gitu. Jadi intinya sekarang saya sudah pasrahkan ke mereka antara majikan dengan calon pekerjanya. Nanti bagaimana perjanjiannya itu terserah mereka. Oke. Kemudian udah lama nggak ngubungi, aku pun juga udah kayak pasrah karena aku mikirnya mungkin majikannya juga nggak mau sih, karena majikan itu udah bilang ke aku bahwa dia selama ini punya karyawannya orang Filipina gitu dan pengen nambah orang Indonesia karena orang Indonesia itu baik lah kayak gitu. Tapi dengan kejadian seperti ini pastinya majikannya kayak bener-bener trauma gitu dengan orang Indonesia gitu. Dan sebelum yang aku setorkan ke dia ini orang Indonesia, aku setorin nama orang Indonesia yang lain gitu, tapi ternyata nggak masuk dan nggak mau gitu. Jadi pikirku ya mungkin majikannya nggak mau lah, nggak begitu serius gitu. Pikirku seperti itu, karena setelah komunikasi antara aku dengan calon TKI dan aku dengan majikan yang terakhir nelpon itu, aku udah nggak komunikasi lagi karena mikirku ya mungkin majikannya nggak mau gitu. Terus udah lama, sekian lama gitulah, aku coba komunikasi dengan calon TKI-nya, gimana, lanjut nggak, prosesnya gimana gitu. Dijawab cuma masih dalam proses. Oh ya udah gitu, karena aku kayak udah mungkin majikannya nggak mau, pikirku seperti itu aja sih gitu. Terus yang calon TKI-nya menghubungi aku, Mas minta nomornya Pak Ridwan gitu, karena untuk membandingkan biaya prosesnya dan prosesnya kira-kira amanah nggak gitu. Akhirnya aku kasih nomor Pak Ridwan dan calon TKI-nya juga komunikasi dengan Pak Ridwan. Jadi ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan saat itu Pak Ridwan juga nggak ngabarin ke saya sih. Pokoknya kalau udah tak kasih seperti ya udah antara Pak Ridwan dengan orang yang di Indonesia. Jadi bukan, ibaratnya aku nggak cawe-cawe kecuali TKI-nya menghubungi saya dan minta untuk
komunikasi dengan Pak Ridwan lah, itu aku baru komunikasi gitu. Terus mungkin jarak sekitar 1 bulan lah, aku lupa sih, pokoknya sekitar itu. Jadi cukup lama karena aku nggak terlalu memikirkan, jadi aku lupa tepatnya berapa hari gitu loh. Tapi cukup lama sih. Tiba-tiba majikannya itu nelpon ke saya, terus ini ada apa gitu kan, posisi kerja juga kan. Terus akhirnya tak WhatsApp, apa kabar, iya gimana gitu. Terus dikabarin bahwa calon TKI yang disetorkan ke dia, yang saya setorkan ke dia gitu, itu dikirimin uang selama 3 kali. Jadi katanya untuk bayar agen yang di Indonesia, kemudian bayar apa lagi, terus beli tiket. Tapi setelah dikirimin yang ketiga, itu ngilang gitu loh. Terus akhirnya majikannya ngubungi saya gitu. Aku juga nggak enak, kaget, tapi gimana, untungnya aku nggak terlalu intens dalam komunikasi antara calon majikan dengan calon TKI-nya gitu loh. Terus aku coba komunikasi dengan calon TKI tersebut, udah ngilang, nggak ada kabarnya. Jadi di WhatsApp centang 2 tapi nggak dibaca gitu loh. Jadi aku coba WhatsApp itu nggak ada kabarnya, majikannya juga nggak ada kabarnya, nelpon juga nggak diangkat. Jadi aku bilang aku nggak bisa memastikan bahwa orang ini harami atau pencuri ya. Tapi aku minta ke majikannya, coba sabar aja dulu gitu. Siapa tahu uangnya kepake tapi nggak berani ngomong ke kamu. Intinya kayak gitu sih. Aku bilang coba tunggu 1 bulan gitu. Tapi kayaknya ini udah 1 bulan sih. Jadi setelah aku WhatsApp nggak dibaca ataupun dibales, centang 2 masuk tapi nggak ada kabar gitu, nggak ada respon. Akhirnya ya udah gitu, aku nggak terlalu banyak memikirkan. Cuman dari kejadian ini kan majikan yang dari awalnya pengen mencoba orang Indonesia, taunya tuh orang Indonesia baik dalam kerjaan, dalam orangnya juga baik, tapi dengan kejadian seperti itu ibaratnya rusak semuanya gitu. Karena selama ini karyawannya orang Filipina, jadi pengen merekrut orang Indonesia dengan alasan yang seperti itu. Dan sekarang dengan kejadian seperti ini pasti kayak trauma, pasti akan disampaikan ke keluarganya, ke teman-temannya, ke sesama bisnisnya, ataupun orang-orang yang sekitar. Jadi nama Indonesia itu udah jadi jelek gitu loh. Jadi orang akan apa ya, wah khawatir lah kirimin visa ke orang Indonesia gitu, dibiayain apalagi dikirimin uang gitu, akhirnya tiba-tiba ngilang gitu aja. Jadi ini juga pembelajaran buat aku pribadi sih. Kalau aku mau masih bantuin ke teman-teman nyariin visa, kalian itu nggak harus capek-capek ke PT, nggak harus bayar, cari uang dulu bayar ke PT, udah tinggal menghubungi saya, tak kasih visa, tapi disalahgunakan. Jadi sayang banget sih. Aku jadi berhati-hati banget ya untuk kasus seperti ini ya. Jadi usahakan kalau mau proses ke tim saya, kalau nggak mau ya suruh majikannya cari agen yang lain bisa memproses. Intinya kayak gitu aja sih. Jadi sekarang aku lebih berhati-hati ya kalau untuk masalah seperti ini. Kalau mau proses ke tim saya, kalau nggak mau ya suruh majikannya cari agen yang ada di Indonesia yang bisa dipercaya gitu. Gitu aja sih. Nggak usah terlalu dipercayakan, biar mereka yang cari PT sendiri, urus sendiri, dikirimin, akhirnya ngilang kayak gini. Jadi aku masih belum dengan kesimpulan 100% bahwa TKI ini adalah pencuri gitu, atau mungkin emang dia modusnya seperti ini dan emang udah tersistem, nggak tahu juga sih. Ya semoga aja ada kabar lah gitu, kasihan dengan majikannya. Baiklah, terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.